Hai minasan, konnichiwa. Jadi hari ini aku bakal tes CLPT pertama kali di Jepang. Jujur takut banget karena kayak dari segi bahasa udah beda, terus mungkin alur dan kayak tempat ya, ini banyaklah kekhawatiran. Nah, aku bakal kayak kasih sedikit apa aja sih, kayak gimana sih suasana CLPT di Jepang, terus entah tahapannya atau prosesnya atau barang yang perlu dibawa atau apa aja. Dan aku bakal sharing tentang pengalamanku ikut CLPT pertama kali di Jepang. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir, terutama buat kalian yang pengen ikut CLPT di Jepang juga, oke? Nah, pertama-tama aku bakal kasih tahu kalian gimana tahapannya buat ikut CLPT di Jepang. Yang pertama, pastinya kita daftar dulu dari webnya MyCLPT atau apa gitu. Pokoknya kalian ketik CLPT aja, nanti udah muncul gitu webnya. Nanti kalian daftar di situ. Kalau misalnya emang belum bisa daftar, ya setidaknya kalian udah save the date gitu loh, kayak kalian udah tahu tanggal segini tesnya, tanggal segini berarti bisa daftarnya, atau buka pendaftarannya itu tanggal segini, jadi kalian bisa tahu gitu. Nah, setelah kalian daftar, terus kalian payment atau melakukan pembayaran. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya tuh bakal datang kayak kartu ujian kayak gini guys. Ini punya aku guys, tuh gini. Nah, aku waktu itu sempet takut karena kartu ujiannya tuh kayak kurang 2 minggu gitu belum datang. Soalnya aku cari-cari kartu ujian, kalau nggak datang ya nggak bisa gitu loh, karena syaratnya emang kartu ujiannya gitu. Nah, terus aku juga panik kan. Nah, ternyata kalau nggak salah tuh biasanya kalian tunggu dulu sampai kalau aku waktu itu kan Juli, jadi maksimal tuh Juni tanggal 21 kalau nggak salah aku cek. Nah, bener deh, tanggal 21 atau tanggal 20-nya itu datang kartu ujiannya. Biasanya ditaruh di pos, kalau di apa tuh kayak dimasukin gitu. Nah, nanti di kartu ujian ini kan kayak ada ininya, jadi nanti kalian sobek gitu guys, kayak disobek gitu. Nah, nanti di dalamnya itu ada kayak lokasi tempat tesnya di mana, terus ada kayak foto kalian dan keterangan kalian ambil level berapa. Nah, terus ada keterangan juga waktunya, kayak dari jam berapa sampai jam berapa tesnya. Terus yang paling belakang ini tuh ada instruction. Ini yang pertama, ini penting guys. Kalian kalau dapet ini harus benar-benar dibaca, karena di sini juga tercantum apa aja yang perlu kalian bawa pas tes. Nih, kayak yang pertama di sini ada tes voucher atau Jukeng Banggo. Ini namanya Jukeng Banggo, kartu tesnya. Terus ada kayak pensil, penghapus kayak gitu. Terus juga ada jamnya itu nggak boleh Apple Watch, jadi benar-benar jam yang analog atau apa ya, pokoknya yang nggak boleh yang digital gitulah. Nah, terus juga ada kayak personal identification atau kayak salah seri kado, terus paspor. Cuman karena aku kemarin paspor dan seri kadonya tak cari itu gak nemu, karena ternyata perpanjang, jadi kan gak bawa itu. Terus ternyata tuh bisa ikut tes, jadi KTP, paspor yang suruh bawa itu bukan buat tesnya, tapi buat kalau di jalan gitu loh. Karena di jalan tuh kadang ada kayak yang nanyain tentang paspor atau identitas gitu loh, kayak KTP lah paling enggak, kayak gitu. Nah, kalau mungkin buat yang waktu itu ikut
CLBT-nya pas corona atau pas virus apa gitu, mungkin disuruh kayak bawa masker. Cuman di sini karena udah nggak separah dulu coronanya, jadi nggak ada bawa masker. Nah terus juga ada kayak yang nomor 2 nih, kayak larangan-larangannya gitu. Nah terus yang ya ini nomor 2 sampai bawah ini larangan-larangan semua. Nah jangan lupa kalau kalian udah dapet tes vouchernya ini dibaca semua yang teliti, kalian search juga tempatnya. Terus hati-hati ya guys, karena aku waktu itu kan di sini kan setengah 12-an gitu kan, kayak open gate-nya itu setengah 12-an, jam 11.45 lah. Nah cuman karena banyak yang ngantri terus ricuh, kalau bisa kayak kalian datang lebih tepat dan lebih sebelumnya gitu loh. Aku kemarin datang kalau nggak salah jam 10 berangkat dari rumah, jadi sampai sana nunggu lumayan lama, tapi mending gitu karena pasti bakal penuh dan ramai banget tempatnya. Jadi kalian harus janganlah kalau bisa usahain jangan kayak mepet-mepet gitu, karena bener-bener 11.45 nanti kita open gate, habis itu kita udah nggak boleh keluar lagi. Maksudnya kalau udah duduk di tempatnya nanti cuman kita kayak dikasih arahan yang boleh ditaruh meja apa aja gitu, diulang-ulang terus sampai tesnya nanti mulai. Jadi bener-bener kayak kalian habis itu bisa sih ke toilet, pokoknya sampai jam tesnya mulai kalian bisa ke toilet. Cuman nggak yang habis itu kalian bisa makan atau apa ya, maksudnya di dalam ruangan udah dengerin mereka ngomongnya aja gitu loh. Nah kayak gitu. 全て話したら火事のもと、少しの秘密はある誰にでも。この手離さないで君のもとに飛び込め、北島小杉のよ。 Oh let's go、 次いつならまた会えそう、前に話してたところに行こう。君はそう言うんだ、待ちきれない単一だって思ってもいない言葉並べてさ、いっそのこと忘れようってした時に限って君からさその line What's so tight, keys to my time、 いつも君の言葉に落とされごまかされてじゃ分かってるのに What's so tight、 いつも。 Jadi kita mau pulang guys, tapi kayaknya kok jalannya tuh kayak beda gitu sama tadi, mungkin agak salah kali, cuma nggak tahu, kita coba dulu. Nah selanjutnya aku bakal kasih pengalamanku, sharing ke kalian gimana sih kemarin aku ikut CLBT-nya. Jadi kemarin pengalamanku tuh aku datang kan, terus ya udah kayak aku nanya, karena kan bingung kan kayak nih masuknya dari mana gitu kan, aku bingung. Habis itu udah kan masuk, ternyata di situ ramai banget. Dan biasanya mereka tuh ngadain tes gitu kan di Daigaku atau university. Nah itu biasanya pas hari dimana si mahasiswanya tuh biasanya libur, jadi bener-bener kalian ya udah semua orang asing kayak kucing semua gitu loh intinya, sama orang Jepang yang petugas-petugasnya itu. Nah biasanya setelah di sini ada tulisan open gate misalnya 11.45, lalu udah jam segitu langsung ada kayak arahan gitu, N4 di sini, terus nanti kayak ditempel gitu loh, ada kertas nomor berapa sampai berapa tuh di sini. Jadi kalian harus merhatiin nomornya. Kayak aku waktu itu ini itu nomor ujiannya. Ini juga harus perhatiin karena nanti mejanya duduk sesuai ini. Terus nomor ruangannya tuh ini kayak aku 211. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin biar kalian nggak yang kayak terlalu banyak nanya. Karena kenapa? Sebenarnya nanya boleh, cuman yang nanya itu nggak cuman kalian gitu loh. Jadi daripada kalian buang waktu untuk nanya, orang Jepangnya kan juga terbatas. Jadi mending kalian kayak
sebelum berangkat, aku nomor segini, ruangannya segini, jadi harus benar-benar paten gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya pun kalian udah jawab gak yang nomor berapa gitu. Nah terus kalian habis masuk itu biasanya nanti dikasih tahu apa aja yang boleh ditaruh di meja. Nah aku mau kasih tahu sekalian sama kalian, yang boleh ditaruh di atas meja pas tes itu cuma jukeng banggo, terus pensil, terus penghapusnya tuh yang udah dikeluarin dari case-nya gitu loh guys, bener-bener penghapusnya pelontosan kayak nggak pakai baju gitu lah intinya. Terus kalian nggak boleh naruh rautan isi pensil, sapu pensil kayak mekanik itu juga nggak boleh. Jadi bener-bener kayak cuma jukeng banggo sama pensil sama penghapus, udah bener-bener itu. Nah terus aku cuma cerita juga waktu itu tuh bukan temen sih, jadi kayak kita kan udah masuk ke ruangan gitu kan, udah nih dikasih tahu yang boleh di atas meja ini. Nah di tempatku itu banyak orang Vietnamnya kan, kayak mereka tuh tahu bingung ya, padahal si pengawasnya tuh udah ngomong kayak sekitar 10 kali ada guys, bilang yang nggak boleh tuh ini kayak 10 kali ngulangin perkataan yang sama tuh ada. Cuman kok masih aja penghapus ada gasnya, terus rautan ditaruh luar, terus kayak identitas lain kayak Zairu kado dan lain-lain taruh luar. Udah dibilang mibung show-nya tuh tolong disimpan gitu loh, tapi mungkin nggak paham atau gimana, aku juga nggak tahu. Pokoknya kayak gara-gara satu ngeluarin barangnya nggak perlu, jadi semua tuh satu kelas ikut, padahal satu kelasnya isinya ada 100 orang lebih loh. Jadi kalau gitu kan kasihan pengawasnya ya, itu juga makan waktu. Kemarin aku telat tesnya, jadi yang harusnya jam berapa ya, jam 1:30 lebih dikit lah ya, 1:30 lebih 15 atau lebih berapa tuh, kemarin sampai jam 1 kalau nggak salah. Gara-gara itu pengawasnya udah ngomong tapi banyak gitu loh yang kayak nggak ngedengerin atau gimana gitu, jadi ya agak telat. Bahkan gara-gara itu istirahat tuh cuma yang lainnya dapat waktu sekitar 30 menit, kita cuma dapat 10 menit atau 5 menit. Nah habis itu royoan toilet, kayak pengen ke toilet tapi bingung gitu loh, karena ngantrinya sepanjang itu, padahal di situ waktu itu ada 5 toilet. Gila, akhirnya sampai banyak yang nggak jadi karena udah jamnya gitu kan. Nah terus selanjutnya kayak selanjutnya udah mulai ngendah oke, karena udah menyesuaikan gitu kan. Nah pas di akhir tes pengawasnya kan udah bilang ini udah OARI. Nah mereka tuh kayak langsung yang lainnya berisik, terus tasnya ditaruh di meja, terus ngeluarin ini ngeluarin itu, udah ringkes dan lain-lain. Kayak terus ya pengawasnya agak nadanya agak tinggi, terus agak marah mungkin ya. Orang mereka tuh lagi kuning kan, soalnya ada berapa, pada dikumpulin semua belum, kok malah mereka udah berisik gitu ya. Kalau aku sih karena aku waktu itu tahu kayak kalau mereka belum bilang hari gitu boleh keluar dan lain-lain, ya aku diem aja gitu kan, toh juga nggak bakal habis terkunci atau gimana ruang kelasnya, jadi kayak santai aja. Pokoknya ingat, kalian kalau udah selesai tes itu artinya belum selesai, maksudnya sampai si pengawasnya bilang hari, atau kalian boleh pulang, atau kalian boleh keluar. Itu jangan sampai kayak gitu, karena waktu itu aku juga pertama kali tes itu baru loh sekitar 15 menit di ruang tes udah ada yang dikasih kartu kuning, kayak gara-gara dia udah diperingatin nggak boleh ngeluarin selain yang dikeluarin dah rautan, terus apalagi terus ada juga yang dibilang jangan dibuka dulu soalnya sebelum mulai. Nanti buka kena kartu kuning juga. Kayak mikir, ampun ini orangnya nggak dengerin atau gimana sih, kayak kesal sendiri gitu loh. Ya intinya kayak kalian kalau tes JLPT di Jepang harus pasang kuping benar-benar yang baik, karena jangan sampai lah kalian dapet cuy atau kartu merah, jangan sampai guys, kayak maneman banget sumpah. Oke,
segitu aja dari aku. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan buat yang mau ikut tes CLPT juga di Jepang, semangat ya. Aku nanti tinggal nunggu hasilnya guys, bulan depan, bulan 8. Takut ya, semoga aja lulus. Oke, makasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.